Yang berarti bahwa ada kekuatan besar lain serta model politik dan budaya yang bermunculan, bukan sebagai hal kecil, tetapi sebagai sesuatu yang nyata di depan mata. Dan satu-satunya cara yang kita miliki adalah kita ingin menentang mereka, mengalahkan mereka, menundukkan mereka, dan menghapus mereka. Ja. Dat kan, mina bedenna fräckis. Hello everybody, this is Pascal from Neutrality Studies. Halo semuanya, saya Pascal dari Neutrality Studies, dan hari ini saya berbicara dengan Dr. Caroline Galacteros. Dr. Galacteros adalah mantan kolonel cadangan Prancis dan geostrategis yang pernah mengajar strategi dan etika di École de Guerre di Paris. Dan saat ini, ia menjalankan saluran YouTube-nya sendiri dalam bahasa Prancis bernama Paix et Guerre, yang berarti perang dan damai dalam bahasa Inggris. Madam Galacteros, Caroline, selamat datang. Madam Galacteros, Caroline, welcome. Terima kasih. Doa undang Gati, judulnya Perdamaian dan Perang, bukan Perang dan Perdamaian. Yay, Dewi dan Perang. And it's hate to me tam slalatu and me to min. Ya, menurut pendapat saya. No, absolutely, you're absolutely right. Tidak, tentu saja. Anda benar sekali. Dan itulah sebenarnya yang ingin kita bahas hari ini. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan besar tentang politik dunia, izinkan saya bertanya sedikit. Karena Anda sedang berada di Paris, bagaimana keadaan sistem politik Prancis saat ini? Setelah Anda baru saja mengganti Perdana Menteri dan yang baru sudah menjabat. Bagaimana situasinya sekarang? And what's the situation at the moment? Ya, saya khawatir harus mengatakan bahwa kita benar-benar berada dalam situasi yang sangat rumit. Saya akan bilang begitu dalam bahasa Inggris, karena situasi politik benar-benar buntu, Anda tahu. Dan presiden kita, ya, tidak ada pemerintahan kan, jadi seharusnya akan segera terbentuk, akan segera muncul, tapi sebenarnya tidak ada yang terjadi. Dan seperti yang mungkin Anda tahu, situasi ekonomi juga tidak terlalu baik. Belum lagi posisi kita di kancah internasional, terutama terkait perang di Ukraina. Timur Tengah sedikit berbeda. Saya harus mengatakan, saya setuju dengan deklarasi Presiden Macron yang akan datang tentang pengakuan negara Palestina. Meskipun dia pasti melakukannya bukan karena alasan yang benar, melainkan karena alasan politik dalam negeri. Tapi setidaknya sudah waktunya, memang sudah waktunya untuk melakukan itu. Tapi untuk hal-hal lainnya, situasinya kurang menjanjikan. Jadi, apa sebenarnya yang menyebabkan kebuntuan politik itu? Mengapa para Perdana Menteri terus-menerus dipaksa mengundurkan diri? Dan mungkin, bisakah Anda juga menjelaskan, dalam kasus seperti itu, apa kekuasaan Presiden? Apakah mudah untuk terus-menerus menunjuk Perdana Menteri baru? Apa peran parlemen dalam situasi seperti itu? Anda tahu Republik Kelima di Prancis adalah rezim yang sangat istimewa, bentuk republik yang sangat khusus. Jadi dalam bentuk ini, dalam rezim ini, kekuasaan berada di tangan presiden, terutama sekali. Dan tentu saja khususnya dalam urusan hubungan luar negeri dan juga urusan pertahanan. Jadi dia memiliki kekuasaan untuk melakukan hampir apapun yang dia inginkan. Masalah yang dia hadapi adalah dia tidak memiliki mayoritas karena dia memecah segalanya. Pada tahun 2017 ketika pertama kali berkuasa, dia memecah seluruh lanskap politik di Prancis. Dan sekarang Anda memiliki semua partai ini. Bekas kiri, bekas kanan, kanan jauh, kiri jauh. Jadi semua orang punya ambisi tentu saja. Mereka tidak ingin bersatu untuk menjadi bersama-sama. Kecuali di pihak kiri. Kecuali di pihak kiri. Mélenchon. Mélenchon ditambah sosialis, ditambah komunis, ditambah, dan seterusnya. Tapi di pihak kanan semuanya benar-benar Anda tahu, terpecah. Jadi baginya itu mudah karena dia bisa memainkan satu pihak melawan pihak lain sepanjang waktu dan dia bisa mengganti orang-orangnya karena orang-orang itu tidak penting. Itu tidak berpengaruh dalam keseimbangan kekuasaan di Prancis. Anda tahu, Perdana Menteri tidak terlalu penting. Perdana Menteri menjalankan kebijakan yang diminta Presiden untuk dijalankan.
Dan biasanya dia memiliki parlemen yang memungkinkannya melakukan itu. Tapi dalam kasus ini ada kontradiksi karena parlemen benar-benar terfragmentasi. Jadi, ya, itulah alasannya. Dan mungkin juga saya harus katakan ini terdengar buruk. Tapi saya harus akui lebih mudah bagi Emmanuel Macron untuk memiliki kehadiran seperti ini. Karena tidak ada yang berubah. Pada akhirnya, dia tidak perlu melakukan apa-apa. Dan itulah mengapa dia beralih ke urusan luar negeri, ke dunia yang lebih luas, jika boleh saya katakan. Ya, karena di sana dia bisa menjadi apa yang dia inginkan. Maksud saya, dia tidak bisa mencalonkan diri lagi, bukan? He cannot run again, right? I mean, this is his last term. Maksud saya, ini adalah masa jabatan terakhirnya di Prancis. Jadi dia pasti sudah memikirkan posisi berikutnya, yang kemungkinan besar di lembaga internasional. Dan dalam arti tertentu, situasi saat ini, di mana segala sesuatunya terhambat karena oposisi terpecah, dia tidak perlu terlalu khawatir tentang adanya pemberontakan internal di parlemen. Meskipun parlemen bisa memberontak terhadap Perdana Menteri, dan mereka memang melakukannya, melalui sebenar membahari handingnya. It's to don't speak angry thing and ambitious a parliament. Kate Wixitsa. And he doesn't really want anything at the moment from Parliament. That's the thing, right? Patskei, seras tenir, bereminya. But that means Tapi itu berarti, Prancis sedang mengalami kebuntuan. Tidak akan ada perubahan mendasar secara internal untuk saat ini. Dan Pak Macron akan tampil di panggung dunia dan meninggalkan Prancis. France behind. Dalam beberapa hal, itulah yang sangat mengkhawatirkan bagi semua orang yang peduli pada negara, termasuk saya tentu saja. Bukan hanya di panggung internasional. Tapi ya, apa yang bisa saya lakukan? Apa yang bisa saya lakukan? No. So maybe let's look a little bit now at these. Jadi mungkin sekarang mari kita lihat sedikit pada tingkat internasional. Dan bagaimana Anda menilai peran Emmanuel Macron dan Prancis dalam perang Ukraina? Saya tahu kita berdua termasuk dalam kelompok pengamat kritis yang sama, tetapi bagaimana Prancis berinteraksi dengan Ukraina? Dan mungkin juga, jika Anda mundur sedikit lebih jauh dari sekadar tahun 2022, maksud saya, ada juga sebuah evolusi. Kita semua ingat bahwa Hollande dan Merkel pada tahun 2008 sebenarnya tidak mendukung jika keanggotaan NATO untuk Ukraina, tetapi baik Hollande maupun Merkel membiarkan hal itu terjadi. Mungkin Anda bisa membahas sedikit tentang hal itu. Let it happen. Maybe you can speak to that a bit. Ya, benar. Memang telah terjadi sebuah evolusi. Dulu ada masanya, mungkin sekitar tahun 2000. Ya, saya rasa perubahan posisi Prancis di panggung internasional global dimulai dengan Nicolas Sarkozy. Ya, Sarkozy, bukan Hollande. Ya, Sarkozy. Jadi, itu sekitar tahun 2007 atau 2008. Lalu mulai bergeser. Dan pergeseran itu menuju Amerika dan menuju keselarasan total dengan perintah Amerika dan para penguasa Amerika. Memang begitu. Sulit untuk dikatakan, tapi itulah kenyataannya. Jadi kemudian kita mulai menanggalkan kemungkinan yang kita miliki sebagai kekuatan nuklir, sebagai anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kita punya kemampuan untuk membayangkan kebijakan luar negeri kita sendiri, setidaknya sedikit. Kita melakukannya terkait perang Irak pada tahun 2003. Kita masih bisa mengajukan pertanyaan sederhana. Di mana kepentingan nasional kita dalam melakukan itu, mengikuti jalan itu, memilih kebijakan ini daripada yang itu? Pada tahun 2007 dan 2008, saat Sarkozy berkuasa, semuanya berakhir. Ia sepenuhnya menyelaraskan negara dengan kebijakan Amerika, keinginan Amerika, dan tentu saja kehendak Inggris. Dan kemudian Anda tahu semuanya sudah terlambat karena peristiwa mengambil jalur yang berbeda. Dan tentu saja, dari sudut pandang Rusia, sikap Presiden Rusia juga berkembang. Ada perang Georgia. Sudah ada upaya pertama perubahan rezim di Ukraina pada 2003-2004 dengan apa yang disebut Revolusi Oranye. Lalu terjadi perang Libya, perang Suriah, semua itu yang menurut saya adalah awal sebenarnya dari mengerasnya kekaisaran.
Kita tahu kita hanya menjadi proksi untuk itu, terutama di Libya, tapi juga di Suriah. Lalu terkait front timur kasus Ukraina, kita harus melupakan bahwa kita bisa mengambil keputusan sendiri dan hanya mengikuti yang lain. Dan yang lain sangat sederhana, dorong, bangun kembali kekuatan Ukraina. Setelah kudeta Maidan, dan setelah dimulainya perang saudara di Ukraina antara separatis orang-orang berbahasa Rusia dan nasionalis Ukraina, semuanya hanya soal bersekutu dengan NATO, mengikuti apa yang diinginkan Amerika. Dan Amerika menginginkan Ukraina masuk NATO, itu saja untuk berada di perbatasan Rusia, hanya untuk mengancam lebih jauh, untuk mengambil keuntungan. Ya, lagi pula, Prancis dulunya adalah negara yang memberikan sedikit penyeimbang. Dan Anda tahu, itu satu-satunya negara yang pernah pada dasarnya menangguhkan keanggotaan NATO. Maksud saya tidak sepenuhnya, tapi merekalah yang berkata, kami keluar untuk sementara. Tapi itu sudah lama sekali. Dan maaf, Pak Sarkozy pada tahun 2008 tidak mendukung janji keanggotaan NATO di KTT Bucharest. Tapi kemudian mereka menyerah, dan Pak Hollande, serta Ibu Merkel juga terlibat dalam perjanjian Minsk. Dan sekarang, keduanya mengatakan bahwa mereka hanya ingin membeli waktu. Tapi saya tidak sepenuhnya percaya pada mereka. Saya pikir mereka juga menggunakan itu sebagai cara untuk berkata, lihat, kami ingin berhubungan baik dengan semua pihak. Saya juga membacanya sebagai alasan, karena pada saat itu, perjanjian Minsk dirancang dengan baik dan merupakan jalan pragmatis ke depan, jika saja dijalankan. Tapi perjanjian itu tidak pernah dijalankan. Jadi, bagaimana penilaian Anda terhadap periode kebijakan dari perjanjian Minsk, di mana Prancis menjadi bagian penting dalam membangun struktur tersebut? Dan kita tahu Rusia menginginkan hal ini, bukan? And we know the Russians wanted this, right? Ya, tapi menurut saya, Prancis sudah berperan penting. Prancis hanyalah sebuah alat. Prancis adalah negara besar, atau negara menengah, terserah Anda. Tapi Prancis mempertaruhkan kredibilitasnya dalam lelukon, dalam bagaimana saya mengatakannya, dalam bahasa Inggris, dalam sandiwara. Ya, oke. Jadi, seperti Minsk adalah sebuah sandiwara. Tentu saja karena pada saat yang sama kami melatih pasukan Ukraina di NATO. Anda tahu, semua anggota NATO, semua negara NATO, tentara Ukraina tidak begitu saja jatuh dari langit tiba-tiba dari nol. Tidak, kami yang membangunnya, Kami Prancis, kami Amerika tentu saja, Inggris, Polandia, semua orang selama bertahun-tahun di struktur NATO. Jadi langkah itu memang sudah dirancang pada tahun-tahun yang sama ketika kami sedang bernegosiasi dan mencoba menerapkan secara resmi perjanjian Minsk yang sebenarnya tidak terjadi. Bahkan membantu even monitoring it was not possible. Do you think that, or Apakah Anda berpikir demikian? Atau apakah Anda, dari diskusi Anda juga dengan rekan-rekan Anda di bidang keamanan? Ya, Cloud, bagian keamanan Prancis, benar. Maksud saya, ini adalah sekelompok orang dan Anda berbicara. Seberapa banyak dari hal ini yang dipahami pada saat itu bahwa kebijakan semacam ini mungkin akan mengarah pada perang di masa depan? Dan seberapa banyak sebenarnya? Sebenarnya, berapa banyak orang di Prancis yang benar-benar percaya bahwa Rusia adalah musuh mematikan yang akan segera menyerbu Paris? Dan berapa banyak orang yang tahu bahwa dorongan NATO ke timur inilah yang membuat perang semacam ini sekarang menjadi tak terelakkan? Saya rasa di bidang militer, secara global, setiap orang yang punya sedikit akal sehat, sedikit pengetahuan politik dan sejarah, dan tentu saja sedikit pengalaman, setidaknya sejak akhir Perang Dingin, bisa memahami bahwa Rusia bukanlah musuh, bukan tidak ingin, karena itulah kesalahan besar. Tapi sebenarnya itu bukan kesalahan, itu adalah kebohongan. Itu adalah kebohongan Barat untuk mengatakan sejak awal, dan sekarang mulai berguna dari sudut pandang Barat, sejak awal konflik ini kita mengatakan kita mengatakan menginginkan seluruh Ukraina, Rusia ingin merebut Ukraina, seluruh wilayah, seluruh tanah, dan kemudian Rusia mengancam Eropa, dan Rusia tentu saja mampu untuk bergerak ke Eropa menuju ibu kota kita. So this is complete
sorry, but this is complete. Jadi ini benar-benar maaf, tapi ini benar-benar omong kosong, menurut saya. Dan jelas kebohongan. Dan kita telah meyakinkan diri kita sendiri tentang hal itu selama bertahun-tahun, yang memungkinkan kita sekarang ketika sudah jelas bahwa kita telah kehilangan dorongan kita kalah dalam perang ini. Secara militer, tidak ada yang bisa dimenangkan dari sudut pandang militer bagi negara-negara barat di Ukraina. Jadi perang ini sudah kalah. Dan sekarang kita bisa berkata, aha, lihat, Rusia menginginkan seluruh negara ini, Ukraina, dan dia akan berhenti. Kita menghentikan Rusia dengan tekanan kita, dengan tekad kita, dengan kemauan kita, dengan kekuatan bersama kita, dan bla 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 bla. Kita menghentikan mereka di akhir 4 oblast, Zaporizhia, Kherson, Luhansk, Donetsk. Jadi mereka hanya akan mempertahankan 20, 22, 25% maksimal dari wilayah negara Ukraina. Jadi ini kemenangan besar. Ini kemenangan besar. Tidak, ini kekalahan di pelenggayan benar kata poinin. No, it's a complete defeat from what we had in mind. Nes, But we have to sell it. We have to sell it. Tapi kita harus menjualnya. Kita harus meyakinkan rakyat kita. Ya. Dan saya cukup yakin bahwa Vladimir Putin sudah memahami semua itu sejak lama dan dia bahkan akan siap mengikuti narasi tersebut untuk memberikan kita kemenangan palsu ini. To give us this false victory. I mean, if the thing about the Russian maksud saya, hal yang perlu dipahami tentang Rusia adalah jika sesuatu terjadi, atau jika mereka bisa menciptakan sesuatu yang membantu mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan, mereka akan mendukungnya. Itulah sebabnya dia senang pergi dan berbicara dengan Donald Trump. Bukan karena dia sedang direhabilitasi, bukan karena dia kembali ke panggung dunia, tidak. Tetapi karena dia percaya bahwa ini adalah jalan ke depan untuk mencapai tujuan politik. Jadi jika dia yakin bahwa memberikan narasi bodoh ini kepada orang Eropa akan membantu dengan cara apapun, maka ya, maksud saya, Rusia sudah lama berhenti mencoba mengesankan orang Eropa. Saya memang berpikir kita adalah kasus yang sudah tidak bisa diselamatkan. Maksud saya, I do think we are a lost cause. I mean, Yeah, that's true. Ya, itu benar. Saya akan lebih berhati-hati untuk mengatakan bahwa ini bukan salah satu atau yang lain, karena bagi Vladimir Putin sejak awal selama 25 tahun terakhir, sangat penting baginya untuk memiliki negosiasi ini, hubungan ini, tingkat relasi ini dengan Amerika Serikat. Tentu saja bukan dengan orang Eropa, tapi dengan Amerika. Itulah tingkat yang tepat baginya. But with the States, that's the right level for him. ya, So he knows that Europe doesn't. Saya tahu Eropa deftani azimti Eropa seciti beoham yeknya Eropa hana alat It's just a tool. Eropa berada bewaknale. Europe is under control. yeah, it must be pretty clear. The Americans harusnya sudah cukup jelas. Amerika bisa membantu mengakhiri perang. Orang Eropa, satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah menghalangi. Tapi jika AS memutuskan ini harus diakhiri, maka itu akan berakhir. Pertanyaannya, bagaimana caranya sampai ke titik itu? Tapi ini benar-benar menyedihkan. Maksud saya, Eropa memang melakukan banyak hal buruk selama bertahun-tahun. Tapi salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah membantu prosesnya. Dan kita tidak melakukannya. Kita justru melakukan pentingnya, bukan? Secara kolektif, termasuk Swiss. including the Swiss. That's completely stupid, completely foolish, and really very. Itu benar-benar bodoh, benar-benar konyol, dan tentu saja sangat menyedihkan. Dan Anda tahu, dari sudut pandang kami, untuk ikut campur dalam masalah-masalah ini, untuk terlibat di kancah internasional, Eropa seharusnya melakukan hal yang sebaliknya. Eropa seharusnya mendorong perdamaian. Eropa seharusnya berada di tengah, tetapi untuk tujuan terbaik, untuk membantu. Dan ketika Donald Trump berkuasa dan memiliki masa yang sangat singkat, sayangnya, itu start melakukan sesuatu. Sedikit start up dengan bukti itu. Kita seharusnya mendukungnya. We should have just stand with him Ya, and say, okay, and especially France. Dan katakan oke, terutama Prancis, karena Anda tahu, secara historis Prancis memiliki, saya akan katakan dalam bahasa Prancis kami menyebutnya vocation,
Kami ditakdirkan untuk menjadi kekuatan penyeimbang, kekuatan yang tidak berpihak. Dan bagian terbaik dari sejarah kami, periode terbaik dalam sejarah kami terkait kredibilitas, pengaruh, dan kekuasaan adalah ketika kami cukup berani untuk mempertahankan sudut pandang kami sendiri dan berkata tidak, kami pikir kami harus membantu, kami harus menjadi jembatan, bukan tembok. Dan dalam kasus ini, dalam perang Ukraina, saat ini dan selama beberapa tahun terakhir, kami hanya Anda tahu kami mengikuti seperti anak-anak kecil pemerintahan Biden. Dan sekarang kami mengikuti apa yang tersisa dari pemerintahan Biden atau pemerintahan Trump. Jadi ini gelombang yang sama, gelombang neokonservatif, gelombang negara dalam, semua kepentingan ini yang sekali tidak tertarik pada damaian, tetapi pada perang, tentu itu tidak ruang. In war because it's making money. Jadi salah satu penjelasan yang harus kita pahami tentang mengapa Eropa mengikuti begitu saja berasal dari rekan-rekan yang mempelajari jaringan lintas benua ini. Anda tahu, think tank, tetapi juga sekolah dan beasiswa. Dan Tuan Macron adalah contoh luar biasa dari seseorang yang tumbuh dalam jaringan transatlantik, juga dalam jaringan bisnis, sama seperti Tuan Mers dan BlackRock dan sebagainya. Ada berbagai lapisan dari itu. Jadi kepentingan para elit ini, elit politik ini, terpisah dari kepentingan apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh sebagian besar benua ini, terutama orang-orang yang tinggal di sini, dan tidak bisa begitu saja melarikan diri ke New York, bukan? Apakah Anda punya penjelasan lain mengapa posisi tengah, gagasan otonomi strategis, yang dulu sering dibicarakan oleh Pak Macron, sekarang memiliki konotasi buruk di Eropa? Berdiri di tengah, seperti netralitas Swiss atau netralitas Ukraina, terus-menerus dianggap sebagai, oh, Anda tidak bisa berbuat apa-apa, padahal sebenarnya itu membantu menjaga perdamaian sendiri, bukan? Mengapa sekarang di Eropa kita justru meremehkan sikap untuk berdiri di atas kaki sendiri? Anda tahu, gagasan tentang kedaulatan Eropa, otonomi strategis Eropa, semua itu adalah kebohongan besar. Oke, jadi kita, para elit politik, mengangkat isu itu karena membuat kita terlihat sedikit lebih menarik, saya katakan lebih glamor. Tapi tidak ada yang tertipu dengan itu, terutama sekarang, karena kami baru saja membuat kesepakatan, Ursula von der Leyen baru saja membuat kesepakatan untuk Uni Eropa dengan Amerika Serikat terkait hubungan ekonomi dan tarif yang benar-benar buruk bagi ekonomi Eropa, tapi juga menjanjikan miliaran untuk membeli apa? Untuk membeli persenjataan Amerika guna membantu Ukraina. Jadi kenyataannya adalah kita benar-benar tersesat dalam perang itu. Powerful as Europeans. That Trump said, okay, you want to be autonomous? Okay, take the. Trump berkata, oke, kalian ingin otonom? Oke, ambil bayi Ukraina, rawatlah. Tapi dengan persenjataanku, tolong. Kalau tidak, kalian tidak akan mendapat bagian apapun. Oke, jadi harganya 100 miliar, 200 miliar, atau berapapun yang aku butuhkan. Kalian akan membeli persenjataanku melalui NATO. Kalian akan memberikannya. Jika kalian ingin bertarung, silakan bertarung, tapi aku tidak akan menurunkan satu pun pasukan ke medan perang. Aku hanya akan memberimu pelukan hangat sebelum meninggalkanmu di medan perang melawan Rusia. Dan pada saat yang sama, dia berusaha menjaga kepentingan Amerika dengan membuat kesepakatan besar di sektor energi dengan Rusia. Karena itu juga ada di meja perundingan. Tapi tentu saja tidak untuk Eropa. Orang Eropa telah diputus dari aliran energi murah yang datang dari Rusia oleh sejarah, tentu saja. Nord Stream. Dan sekarang kita akan membayar entah 3 atau 4 kali lipat dari harga sebelumnya. Untuk apa? Bukan untuk menjadi mandiri, tapi untuk mengubah ketergantungan kita dari Rusia menjadi ketergantungan pada Amerika Serikat. Hanya itu. Jadi mereka membawa kita kembali di bawah kendali yang sangat ketat dan dekat. Kendali politik, strategis, energi, dan ekonomi. Dan kita senang, tapi kita butuh alasan. Jadi kita bilang, kita harus kuat, kita harus mandiri. Kita harus melakukan itu, dan mereka bilang, oke, tapi dengan senjata kami ya, oke? Jadi belilah F-35 dengan uang yang sangat banyak, dan tanpa kualitas nyata menurut saya, tapi ya itu, ini permainan intrik, ya kamu tidak bisa menang.
hanya pura-pura ya. Yeah, you cannot win. Make It's believe, yeah. yeah. Yeah, but it's interesting that Ya, tapi menarik bahwa mereka membiarkan ini terjadi. Kamu tahu. Dan ya, banyak hal terjadi dalam 30 tahun terakhir. Tapi sekali lagi, sulit bagi saya untuk memahami kenyataan bahwa pada tahun 1975, orang-orang Eropa benar-benar mendorong keras untuk Helsinki. Orang-orang Eropa berusaha di kedua sisi tirai besi untuk mendorong Soviet dan Amerika agar entah bagaimana bisa mencapai kesepakatan. Dan pada tahun 75, kesepakatan Helsinki pencapaian besar bagi perdamaian dan stabilitas Eropa. Tentu saja, tidak ada yang benar-benar sempurna seperti yang terlihat. Tapi, itu adalah proses yang sangat besar. But it was a very large process, and the Europeans also pushed for that. And all of that is Dan orang-orang Eropa juga mendorong hal itu. Dan semua itu benar-benar hilang, benar-benar lenyap. Saya benar-benar tidak bisa menemukan momen dalam sejarah ketika orang Eropa begitu bergantung pada kekuatan asing, mungkin dengan pengecualian pada puncak Perang Dunia Kedua, terkait apa yang terjadi di Eropa. Dan mereka bahkan tidak bisa mengatur urusan mereka sendiri sedikit pun. Saya hanya tertarik, Afghanistan tiny branks with sumji kretat skamet towards Bemba. Sungguh, ovungd, semik sebik. that we put Europe into. Really, we're back against the wall. Yeah, but it's because of Itu karena theory. ideologis, karena melalui situasi secara realistis dan pragmatis. The situation. So what's the ideology? Jadi, apa ideologinya? Para ideologi Eropa itu, pada sektor transatlantisisme atau globalisme, bagaimana Anda menyebutnya? How would you call it? What grabs It's your... globalism, certainly. It's globalism. Ini adalah globalisme tentu saja. Ini adalah globalisme tentu saja. Jadi, tingkat negara bagian tidak lagi penting, kecuali tentu saja untuk Amerika Serikat. Tapi di tingkat Eropa, Anda tahu di Prancis semua orang berkata, oh tapi Prancis terlalu kecil. Tanpa Eropa, Prancis bukan apa-apa. Prancis tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi Anda tahu, setiap hari ada semacam slogan. Kita tidak bisa berbuat apa-apa kecuali di tingkat Eropa. Membentuk, memformat. Yang menjadi alasan besar bagi para politisi. Karena mereka sudah tidak punya kekuasaan lagi. Dan mereka tidak mau mengambil keputusan, karena mengambil keputusan itu berbahaya. Anda tahu, Anda bisa menjadi tidak populer. Jadi sekarang alasan besar mereka adalah Eropa menginginkan, Eropa membutuhkan, Eropa adalah tingkat yang tepat, Eropa adalah... Oke, jadi di Prancis kami menyebutnya la défense européenne. Saya menyebutnya la défense européenne. Jadi para politisi senang dengan itu, dengan Ibu von der Leyen, karena pada akhirnya mereka memang tidak mau mengambil keputusan. Mereka tidak berani lagi. They don't want to take decisions. They're not courageous anymore. Yeah, but on the EU Ya, level, you iterating with Otsiopa and duet to three Brismings. That's with Absam Miliki. You just make the great machinery working. Anda hanya membuat mesin besar itu bekerja. We are Anda hanya mencoba mengatakan, kita jauh lebih kuat ketika jumlah kita lebih banyak. Jadi tolong, mari kita perluas Uni Eropa lebih jauh lagi. Yang bagi saya adalah kontradiksi. Semakin banyak yang Anda miliki, semakin kecil kekuatan Anda ketika Anda meminta negara-negara. Jadi kita memiliki fantasi ini, delusi ini. Kita mengencerkan negara, kita mengencerkan rakyat. Kita tidak lagi berbicara tentang rakyat. Kita berbicara tentang populasi. Kita tidak lagi berbicara tentang wilayah nasional. Kita berbicara tentang les territoire, wilayah-wilayah. Ya, jadi gagasan, bahkan gagasan itu sendiri tentang sebuah negara dengan kedaulatan, dengan gagasan tentang dirinya sendiri, dengan gagasan tentang kepentingan nasionalnya, yang tentu saja bisa sejalan dengan arah Eropa, tapi tidak selalu, tidak dalam segala hal. Anda tidak wajib melakukannya. Ini seperti pernikahan. to fusion, everything. to give yourself Mary thwarted Isabenethi. For to Messinyu, in Mukavid Hidu. Again, to two best he that in Cray. part of the club. Exactly. Yeah. So we don't have that. Jadi kita tidak boleh lagi. Kayak menyerah. We give up ourselves. But I mean, isn't at the end of the day? Tapi maksud saya, bukankah pada akhirnya, seburuk dan selemah apapun kondisi Eropa saat ini,
dalam arti yang menyimpang. Ini sebenarnya menjadi bagian dari apa yang bisa dimanfaatkan oleh beberapa elit birokrasi di Eropa untuk memperluas kekuasaan mereka. Benar kan? Dan kita melihat perebutan kekuasaan itu terus-menerus. Kita melihat bagaimana ketika perang di Ukraina pecah pada tahun 2022, perang itu meluas. Lalu Ursula von der Leyen langsung berkata, mulai sekarang, wilayah udara Eropa ditutup untuk penerbangan dari Rusia. Maaf, permisi, sejak kapan Uni Eropa negara-negara anggotanya? For the airspace of the member states. That's not their thing, but she just announced it. And Itu bukan urusan mereka, we see it now tapi dia baru saja mengumumkannya, dan yang lain mengikuti. Kita melihatnya sekarang dengan isu sanksi, di mana pusat terus memaksakan hal itu kepada semua orang. Dan kita juga melihatnya dalam banyak contoh kecil, di mana ada upaya perebutan kekuasaan dari Brussel. Dan dalam hal ini melemahkan negara-negara individu sebenarnya, meskipun untuk saat ini membuat Eropa menjadi lemah. Swisdetul Raymond Kama, Tifavri Singh Bisaj, Malalama, and the strength that, bukan. an opportunity to build a stronger center, don't they? Yes, of course, because there is this idea that Ya tentu saja karena ada gagasan bahwa federalisme adalah bentuk akhir yang alami bagi Eropa. Kita seharusnya di Amerika Serikat Eropa. we should become the United States of Europe. Churchill sudah mulai setuju tahun 1946. In 46. Yeah, Tentu saja, tapi saya tidak yakin itu yang bagus. I'm not Sejak pribadi tidak menginginkannya. It's a great idea. I don't want Saya tidak merasa hal yang senada seperti yang menurut. same as the others. I don't know how to say Carol. Saya tidak tahu bagaimana mengatakannya, Caroline. Tapi setiap kali orang Eropa ingin menciptakan satu entitas politik tunggal, biasanya berakhir dengan sangat buruk. Kita sudah mencoba 3 kali dalam 200 tahun terakhir, Napoleon sekali, dan 2 kali lainnya adalah Jerman. Dan itu bukan hal yang baik. Itu tidak pernah benar-benar berhasil. Wasn't a good thing. It never really worked. Not really. Not really. Yeah, if you see the results, it was not. Tentu saja, And tidak then we benar have ya. also Jika Anda melihat hasilnya, itu sama sekali bukan hal yang baik. ideology, which is many Lalu kita juga punya ideologi bodoh ini, yaitu Manichaeisme, yang memandang segala sesuatu sebagai pertarungan antara yang baik dan yang jahat, yang putih dan yang hitam. Jadi orang-orang, bahkan orang pintar, bahkan para pemimpin negara, semakin lama semakin berpikir seperti itu. Mereka selalu ingin berada di pihak yang baik. Di pihak yang baik. Jadi Anda sedang membangun musuh. Anda membangun organisasi musuh. Tak terlihat keperluan Anda sebagai maintain. Tapi kabat berhati. as he is, but you see him as an evil. Ya, And everything. Segala sesuatu mungkin terhadap. You can do Kita melihat apa? fighting, Kemudian fighting kejahatan. against evil. Yeah, no, but the weird thing is that in the past, ya. Hal yang aneh adalah bahwa di masa lalu, Eropa sebenarnya memiliki kekuatan militer untuk mendukung Manichaeisme itu. Dan seperti yang kita tahu, melakukan hal-hal yang sangat mengerikan, terutama di dunia yang dijajahkan. Terutama di Afrika, Amerika Selatan. Maksud saya, hal-hal yang mengerikan. Dan itu mungkin terjadi karena ada kekuatan militer. Manichaeisme ditambah kekuatan militer. Tapi sekarang, kita masih punya Manichaeisme, tapi tidak ada lagi kekuatan militer. Sekarang itu mengarah kemana? Maksud saya, lagi pula, di dalam komunitas strategis di Prancis, orang-orang pasti paham bahwa ini juga adalah titik terendah dalam hal kekuatan militer. Apa diskusi yang terjadi di kalangan Paris saat ini? in the circles in Paris at the moment. There is no real discussion except in Isu diskusinya kecuali di Paris dan para realis, tapi kami hanya sedikit, tidak banyak. Jadi ada disonans kognitif. Comment dit-on? Dissonance cognitive. Saya disyoisin if. Yeah. So yeah, that's exactly. Jadi ya, itu memang persis seperti yang Anda jelaskan. Kita tidak memiliki kekuatan militer untuk mendukung pola pikir dan kehendak imperialistik kita, dan hanya untuk memperluas pengaruh kita. Jadi, bagi saya, ini juga merupakan reaksi terhadap apa yang saya sebut sebagai pergeseran kekuatan global selama 15 tahun terakhir dalam hubungan internasional, yang berarti bahwa ada kekuatan besar lain serta model politik dan budaya yang muncul, bukan sebagai hal kecil, tetapi sebagai sesuatu yang ada tepat di depan mata kita. Dan satu-satunya cara yang kita miliki adalah kita ingin menentang mereka, mengalahkan mereka, mendukan mereka, dan menghapus mereka. Itu kekanak-kanakan.
benar-benar kekanak-kanakan. Itu bukan cara yang benar untuk melakukan sesuatu. Tapi saya juga harus mengatakan bahwa tingkat kemampuan para politisi kita, bahkan para analis dan intelektual kita di Prancis sekarang, saya bahkan belum bicara soal media, tentu saja sangat rendah, karena teologi telah mengambil alih segalanya lah ya. Anda tidak perlu memikir, Anda hanya membela posisi yang benar di sisi sejarah yang paling. But at the same time, we still see Namun pada saat yang sama, kita masih melihat adanya kebutuhan dan dahaga intelektual akan analisis yang tepat. Maksud saya, rekan sebangsamu, Emmanuel Todd, adalah contoh yang baik. Dia menulis buku-buku yang sangat jelas, dan buku-bukunya terjual jutaan kopi, bukan? Jadi orang-orang ingin membacanya. Orang-orang paham bahwa kita sedang berada dalam masalah besar. Tapi kamu tahu, orang-orang bukan elit. Orang-orang, ya bukan elit. Orang-orang. Jadi dalam arti tertentu, kita tahu bahwa di lapangan, banyak orang sebenarnya paham bahwa ada masalah-masalah ini. Tapi sistemnya masih seperti itu, sehingga serangan terus saja datang. Tapi, bisakah kita mulai bersiap-siap? Kamu tahu, setelah semua ini berhenti. Atau menurutmu, apa yang bisa kita lakukan untuk meringankan rasa sakit? Ketika kamu tahu, ketika anggurnya habis, dan pagi berikutnya tiba. the wine goes away and the next morning comes. It's nice. What Ya, we do- yeah, itu suddenly bagus. there is a divorce. Apa yang bisa kita lakukan? Ya tentu saja ada perpecahan. Di Prancis itu sudah jelas. Di Prancis antara rakyat biasa, dan itulah juga mengapa saya bisa, meskipun saya benar-benar di bawah radar, saya tidak mencari apa-apa dan tetap saja saya memiliki semacam gema, semacam popularitas, semacam orang-orang mendengarkan apa yang saya katakan karena saya berbicara jujur. Dan kebutuhan akan kebenaran, kebutuhan akan kejujuran sangat besar. Dan jurang antara para elit dan rakyat di setiap level semakin melebar. Jadi, apa yang harus dilakukan sekarang mungkin tetap bersatu juga melampaui batas negara. Jadi misalnya, saya ingin sekali mewawancarai atau berbicara atau berada di panggung yang sama dengan Anda, dengan Jeffrey Sachs, dengan Mishima, dengan Glendies. As Jeffrey Sachs, as Mesheimer, as Glendies, and we should put a lot of Kita seharusnya mengerahkan banyak energi. Itu juga sesuatu yang saya katakan pada diri sendiri karena saya belum cukup melakukannya untuk tetap berhubungan, mempublikasikan, muncul ke permukaan. Tentu saja ada batasan dan ada masalah media. Karena sebelum tahun 2022 saya diundang ke semua media di Prancis, publik, swasta, kiri, kanan, semua orang. Dengan isu yang berbeda-beda tentang Suriah, bahkan tentang Rusia. Tapi selama 3,5 tahun, mereka tidak mau mendengar apa yang ingin saya sampaikan. Dan saya tidak bilang tahu kan saya mendukung Rusia, bukan itu maksudnya. Mereka tidak mau mendengar kebenaran. Kenyataan bukanlah produk yang bagus untuk dijual. Tidak. Yang dijual adalah ilusi. Yang dijual adalah kebohongan. Yang dijual adalah fantasi. Yang dijual adalah segalanya kecuali kebenaran. Kecuali kebenaran. Jadi ya, kita harus bersatu. So, yeah, we should unite. No, it's totally right. I mean, Ya itu benar sekali. Maksud saya, masalahnya adalah, dan saya benar-benar berpikir, kita harus menganggap Eropa seperti orang mabuk. Mabuk berat. Mabuk oleh kekuatannya sendiri, oleh masa lalunya sendiri. Tapi itu benar-benar sepenuhnya. Sudah, maksud saya, ini akan sangat menyakitkan. Jadi hal terbaik yang bisa kita lakukan adalah menyiapkan aspirin dan plester. Tapi kemabukan ini tidak akan hilang. Maksud saya, setidaknya untuk saat ini, kita terjebak dalam keadaan delusi. Dan ini yang menyakitkan. Dan ini sudah tersi sakitnya. Maksud saya, Ukraina adalah cait berupa jika sama katan jatrim. Dan supaya minta akan arti Ukraina. Saya mengustrain nakal. Euro Amerika yang membuat itu jadi. Americans who made that happen. This is Ada juga alat-alat. Rakyat Ukraina sepenuhnya dimanfaatkan oleh pelaku oleh para politisi mereka dan tentu saja oleh komitim buat. Of course, by all the Western. the amazing thing is just that Hal yang menakjubkan adalah bahwa Anda tahu banyak dari hal-hal ini terjadi secara terbuka. Termasuk, tentu saja, Joe Biden yang membanggakan diri karena memecat Jaksa Agung di Ukraina.
Anda tahu, itu bahkan tidak terlalu tersembunyi. Maksud saya, ada beberapa hal yang tidak kita ketahui. Operasi CIA yang baru kita ketahui jauh kemudian. Para penembak di Maidan yang baru kita ketahui jauh kemudian. Berkat penelitian Ivan Kachanovsky dan lainnya. Tapi beberapa hal terjadi secara terbuka, dan sungguh menarik bahwa kita masih belum mampu menghubungkan satu dan lainnya. Setidaknya dalam skema yang lebih besar dan di media publik. Jadi itu juga sesuatu yang perlu dikerjakan, saya rasa. Karena kita beranggapan bahwa media publik itu independen dan menipu diri sendiri. Benar. Tapi kenyataannya tidak. Mereka tidak independen. Mereka juga hanya perpanjangan tangan. Mereka bagian dari sistem. Ya, Ya, mereka hanya bekerja untuk sistem. Jadi, bukan berarti kalau mereka tahu, mereka akan mengatakan hal lain atau melakukan sesuatu. Itu saja. Mereka juga sedikit membohongi diri sendiri. Tapi mereka tidak mau mengubah apapun. Kamu tahu, mereka mulai dengan mengundangku selama 5 menit lalu. Oh, la, Galacteros di atas panggung. Ya ampun. Galacteros on the stage. Oh my God. dan itu sejalan dengan hilangnya kemampuan untuk mengadakan diskusi seperti ini, bukan? Untuk benar-benar menyelidiki, karena saat ini di Eropa, kita berada di titik di mana, jika Anda tidak setuju dengan narasi arus utama, Anda akan dicap dengan sebutan pembela Putin, pecinta Rusia, dan semacamnya. Seperti benar-benar hal-hal yang sangat kekanak-kanakan. Tapi itu lagi-lagi merupakan gejala dari keadaan mabuk ini. Kalau tidak, Anda pasti akan berdiskusi. Exactly. But that's a big problem. Tepat sekali, tapi itu masalah besar. Itu juga bisa sedikit berbahaya, dan tentu saja sangat mengecewakan. Jadi, ya, satu-satunya cara untuk melawan perasaan itu adalah tentu saja dengan bersatu saling membantu. Karena kalau tidak, ya kita sangat sendirian. Bahkan jika kita benar, jika tidak ada yang mau mendengarkanmu, jika tidak ada yang mau memberimu kesempatan bicara, maka kamu akan merasa semakin sendirian. Dan pada akhirnya, dan itulah tujuannya, on the other side. So in the end, you just disappear. Ya, tapi sekali lagi, mereka hanya punya banyak uang. Tim besar sebenarnya ada di pihak ini. Saya masih yakin, kebanyakan orang menginginkan perdamaian. Mereka menginginkan perdamaian. Sederhana saja. Dan kemudian beberapa orang bisa diyakinkan bahwa perang adalah perdamaian. Tapi pada akhirnya, mereka tetap menginginkan perdamaian. But at the end they still want peace. Yeah, exactly. But the issue is also. Ya, benar sekali. Tapi masalahnya juga, kamu tahu, karena menurut saya, kamu, saya, dan yang lainnya, kita meyakinkan banyak orang, tapi orang-orang yang ingin tahu, yang ingin memahami, yang mau meluangkan waktu, adalah orang-orang sederhana, yang paham bahwa ada ketidaksesuaian, ada disonansi antara kenyataan dan apa yang diajarkan kepada mereka. Jadi mereka berusaha mencari tahu di YouTube, mengikuti beberapa program, mencoba memahami sesuatu dengan cara yang berbeda. Tapi masalahnya adalah menjangkau jumlah yang besar. Orang-orang yang di Prancis duduk jam malam menonton LCI, dan mereka hanya mendengar 1 jam kebohongan. Bukan hanya soal Ukraina, saya harus katakan. Not only on Ukraine, I must say. Yeah. And one thing is like I think in Europe, in most European countries, Dan satu hal adalah, menurut saya di Eropa, di sebagian besar negara Eropa, bahkan lebih daripada di AS dan lebih daripada di bagian dunia lainnya, kekuatan berita malam sangatlah besar. Siaran-siaran ini menjangkau jutaan, bahkan puluhan juta orang. Dan cara pemberitaan itu pada dasarnya menjadi standar bagi kerangka acuan masyarakat tentang apa yang sedang terjadi. people's reference frames, right, for what's happening. Yeah, exactly. And they want to be reassured. Ya. And, of course, Tepat to be on the sekali. right side is a- Dan mereka ingin diyakinkan dan tentu saja berada di pihak yang benar itu menenangkan. Kalau tidak, kamu hanya dianggap sebagai pembela Putin yang buruk. Saya tidak tahu. Jadi ini sangat rumit. Bahkan di sebuah jamuan makan malam di Paris dengan orang-orang tingkat tinggi, saya akan bilang secara sosial dan intelektual, orang-orang tingkat tinggi, jika kamu mulai menjelaskan sesuatu, mereka tidak mau penjelasan. Mereka yang tetap pada kriteria mereka. They want
in their certitude, in their beliefs. But you know, I still wonder about. Tapi, Anda tahu, saya masih bertanya-tanya tentang hal ini, yaitu bahwa pasti jelas bagi siapapun yang bekerja di bidang ini, atau yang memikirkannya, bahwa tidak ada orang yang pergi berperang dengan berpikir, mungkin saya salah. Tidak ada yang melakukan itu, bukan? Semua orang pergi berperang dengan berpikir, saya benar, bukan? Jadi pertanyaannya selalu, bagaimana kita memeriksa apakah kita benar? Dan khususnya untuk orang Eropa, maksud saya, Jerman adalah contoh yang jelas, bukan? Tapi juga Prancis, dengan, Anda tahu, perang di Aljazair, perang-perang kolonial, dan sebagainya. Maksud saya seharusnya ada begitu banyak contoh sejarah, di mana juga di Prancis. Jelas bahwa kadang-kadang kita pikir kita berada di pihak yang benar, tapi ternyata, kita tidak. Kita adalah bagian dari rezim yang sangat represif, anti hak asasi manusia, rezim mengerikan yang bertanggung jawab atas ratusan ribu atau jutaan kematian. Betul their map type vary through to this strength and the lamb the rest they see, win by cordis and any. Current mentality of questioning ourselves. Betekent Yeah, well, Ja. Duidelijk tontuis to the sektor. yeah. We think. Ya, kita harus mendukung pihak yang baik, dengan mendukung Islam pembunuhan, pengeboman, dan penghancuran seluruh suatu bangsa. Ya, Entire people. Yeah, that's true. Incredible. It's in front of our eyes Luar biasa. all day long. Itu ada di depan mata kita sepanjang hari dan kita masih saja tidak bisa berhenti sejenak dan menghitung 1 tambah 1. Begitu jelas apa yang sedang terjadi. Sangat jelas. It's so obvious what is going on. So obvious. ya, But no, it's not possible because we have all these Tapi tidak, itu tidak mungkin. Karena kita memiliki semua filter ini, semua terideologis ini dan moral, yang disebut moral. That's the thing. Karena itulah masalahnya. Itu juga masalahnya, tahu kan? Putih jadi hitam, benar jadi salah. Selalu, semuanya, kebalikannya. Sungguh bertolak belakang. Kamu melihat kebohongan dan mengira itu kebenaran. Jadi orang-orang juga, dan saya yakin ini memang disengaja, mereka benar-benar dibuat bingung. It's quite on purpose. They are complete disorientated, ya. you know? Because in the end it's Tidak, too terrible. karena pada akhirnya ini terlalu mengerikan. Apa yang kita lihat di Timur Tengah saat ini, apa yang sedang terjadi, maksud saya di Palestina, itu sangat mengerikan dan masih saja. Dan masih saja, semua orang yang berkuasa punya pandangan, punya penilaian terhadap situasi ini yang akhirnya mengarah pada impunitas. Jadi bagi masyarakat, pada akhirnya rasanya seperti, oke, pasti ini tidak salah, pasti saya yang salah. Okay, it cannot be wrong. I must be wrong. I must be. Tisiki, numeral rewrit. And is that, Amat Rewrit, which is Kama. Complicated. I can't understand it. Yeah, right. Too complicated and too impossible. It's Ini rumit dan verklikil. Ini seperkas. Idenya ambil seperti kaian kamen semestinya di it. Semestinya itu mungkin hadiah saya atau lanjutkan lu apa yang telah kamu lakukan. Ini demi kebaikan. quiet and say, "Oh, please go on, do what you have to do. It's good. It's for the best." True. Oh, It's the whole Benar, situation. seluruh situasi ini membuat orang, maksud saya, ada unsur ketidakpercayaan. Rasanya tidak mungkin keadaannya seperti ini. Tapi kemudian itu memang bagian dari menjual perang dan kehancuran. Caroline, ini sangat menarik dan saya sangat senang ada analis-analis yang baik di Prancis dan di mana-mana. Jadi bagi orang-orang yang ingin menonton lebih banyak acara Anda, mereka bisa ke YouTube, di mana Anda terutama mempublikasikan dalam bahasa Prancis. Mahadat stain tu a rutin publikasikan. Di mana orang tahu kan Is there another place where you publish regularly where people can find you? Ya, saya lakukan di think tank bernama Geopragma. Pragma. Geopragma. So it's so yeah, and but you know even Jadi ya, for my YouTube dan channel, kamu tahu, bahkan untuk saluran YouTube saya, So Peace and War, semua acara saya, ketika saya mengundang orang atau ketika saya berbicara setiap hari Rabu dan setiap hari Jumat untuk anggota khusus, kamu bisa menerjemahkannya. Ada terjemahan dalam bahasa Jerman, Inggris, Italia, 5 atau 6 bahasa. Jadi lebih mudah bahkan untuk yang tidak bisa berbahasa Prancis untuk mengikuti. Jadi silakan datang. to follow. So please come. I will put the link. Sirai small thoughtan than ke think tank Anda.
dan juga sekan YouTube ada di deskripsi video ini bawah. Dan Caroline Galacteros. Terima kasih banyak of the swimming then. Thank you very much for your time today. Thank you very So why much. twe me wani? Idwa then. Trimvas. Subdofio. Interesting.